Akhirnya semua ini terungkap. Tepat pagi ini, Presiden RI Pak Prabowo dengan bantuan FIFA langsung ambil langkah fantastis berantas mafia bola dunia yang menyamar dan bersembunyi di jajaran PSSI. Prabowo langsung utus TNI Angkatan Darat untuk tangkap dan ungkap skandal dipecatnya STY dari kepelatihan Timnas Indonesia. Ternyata ada sosok mafia bola yang menyamar menjadi dewan di jajaran PSSI. Juga ada bantuan tangan Bung Towel yang sekarang akan ditangkap oleh TNI ini jadi harapanku. Di sisi lain begini pernyataan Pak Prabowo ungkap alasan PSSI memilih Patrick Kluivert untuk gantikan STY guna memajukan masa depan Timnas Indonesia dan wujudkan lolos Piala Dunia kah? Simak beritanya di sini. Yes, ini baru mantap. Shin Tae-yong masih berada di Indonesia. Tertangkap basah oleh media tepat beberapa menit yang lalu. Shin Tae-yong adakan pertemuan rahasia bersama Erick Thohir dan Patrick Kluivert untuk tanda tangan kontrak menjadi direktur teknik di kepelatihan Timnas Indonesia sampai 2027. Jadi harapanku, di sisi lain STY masih berada di Indonesia. Erick Thohir ungkap fakta mengejutkan tentang alasan STY belum pulang ke Korea. Simak ulasan lengkapnya di sini. Geger satu Indonesia, JJ ngamuk. Bung Towel masih saja usik dan maki-maki rendahkan harga diri Shin Tae-yong di depan publik. Tidak terima, JJ langsung balas zero attitude dan ajak ribut Bung Towel untuk perpanjang masalah ini. Bung Towel sampah malu-maluin negara Indonesia saja, Shin Tae-yong yang sudah tidak latih masih saja diusik. Ada apa sih sebenarnya? Ayo kita bakar saja rumahnya biar tahu rasa dia. Jadi harapanku di sisi lain JJ ngamuk karena STY masih saja direndahkan dimaki-maki oleh Towel. Sebut Indonesia zero attitude karena Towel kah? Simak kronologinya di sini. Ini pasti anak buahnya Bung Towel. Nambah satu lagi pudit kampungan nggak tahu diri Nurdin Halid yang masih saja ejek-ejek Shin Tae-yong yang sudah dipecat dari kepelatihan Timnas Indonesia. Sebut dukung PSSI pecat STY karena dia gagal bawa Indonesia lolos Piala AFF. Juga sampai ngomong gini ke keluarganya Shin Tae-yong. Sampai bikin STY marah besar yang sudah sabar selama ini dihina-hina. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak fakta menariknya di sini. Super duper mantap. Pengamat bola kelas Eropa Fabrizio Romano tepat beberapa menit yang lalu di akun Instagramnya resmi mengumumkan Jairo Riedewald yang sudah deal akan bela Timnas Indonesia dan akan dinaturalisasi sumpah WNI berbarengan dengan Ole Romy di Jakarta pada akhir Januari 2025 ini. Sebut Jairo sudah lolos regulasi dan proses berkasnya aman bisa segera dinaturalisasi. Jadi harapanku di sisi lain pengamat bola dunia ini ungkap fakta menarik tentang Jairo Riedewald yang akan bela Indonesia. Simak ulasan lengkapnya di sini. Resmi, Jay Itzes akan diboyong oleh Inter Milan di transfer market bulan Januari ini. Usai Jay Itzes berbincang dengan pelatih Inter Milan Inzaghi setelah pertandingan melawan Inter Milan kemarin, akan tanda tangan kontrak selama 4 musim di Inter Milan dan dirakit menjadi bek kelas dunia seperti Sergio Ramos. Jadi harapanku, di sisi lain Jay Itzes dirumorkan akan diboyong Inter Milan usai pernyataan mengejutkan pelatih Inter Milan di wawancaranya. Pastikan kalian simak videonya sampai habis. Nah gini baru mantap. Maarten Paes konfirmasi akan bawa Lionel Messi dari Amerika untuk ikut memantau latihan TC Timnas Indonesia pada bulan Februari di Australia.
Juga reuni akbar Patrick Kluivert yang pernah menjadi asisten pelatih bagi Lionel Messi saat masih di Barcelona. Ini akan jadi kemajuan pesat bagi timnas Indonesia, karena langsung dilatih oleh bintang kelas dunia Lionel Messi. Auto lolos ke Piala Dunia kah? Ini jadi harapanku dan semua publik. Di sisi lain, Maarten Paes tidak sabar dilatih oleh Patrick Kluivert yang pernah jadi pelatih bagi Lionel Messi di Barcelona. Simak ulasan dan fakta menariknya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Terungkap, pemain timnas Indonesia pilih dilatih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni Van Bronckhorst. Kenapa begitu? DPR RI sekaligus penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, mengungkap kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia ketimbang Giovanni Van Bronckhorst. Berdasarkan informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Andre Rosiade mengatakan pemain-pemain timnas Indonesia memilih dilatih Patrick Kluivert ketimbang pelatih top skaliber Giovanni Van Bronckhorst. Andre Rosiade merupakan sosok yang keras mempertanyakan kepada Erick Thohir kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Pertanyaan ini muncul karena Patrick Kluivert tidak memiliki rekam jejak yang memuaskan sebagai pelatih. Namun setelah risiko yang berani diambil dan penjelasan dari Erick Thohir, Andre Rosiade akhirnya percaya Patrick Kluivert sebagai pelatih yang cocok membesut timnas Indonesia ketimbang nama-nama lain. Patrick Kluivert akan dibantu dua asisten pelatih yang ahli strategi dalam kurung, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kemudian, saya bertanya kenapa bukan Giovanni Van Bronckhorst yang jadi pelatih timnas Indonesia? Kata Andre Rosiade di program Rakyat Bersuara di iNews TV, menceritakan momen dirinya menelepon Erick Thohir. Beliau dalam kurung, Erick Thohir bilang pemain-pemain lebih memilih Patrick Kluivert karena komunikasi lebih baik, lanjut Andre Rosiade. Sempat beredar kabar ada dua nama lain yang masuk daftar kandidat pelatih timnas Indonesia selain Patrick Kluivert. Dua sosok yang dimaksud adalah dua juru taktik jempolan asal Belanda, Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer. Menurut informasi yang disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, Patrick Kluivert pada akhirnya dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia karena lebih bisa diajak kompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam hal pemilihan asisten pelatih, baik itu yang berpaspor Belanda maupun Indonesia. Kabarnya pemilihan Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert ada campur tangan dari PSSI. Sementara itu, dua pelatih lainnya yang diduga Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer tak mau berkompromi perihal di atas. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Dalam hal ini, screening asisten pelatih dilakukan oleh Pak Erick Thohir atau PSSI, kata Bung Harpa. Shin Tae-yong masih di Indonesia, bakal kembali ke Korea Selatan pada akhir Januari 2025. Ada urusan rahasia soal jabatannya bersama PSSI kah? Shin Tae-yong sudah tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia per 6 Januari 2025. Namun, ia belum kembali ke Korea Selatan. Shin Tae-yong masih berada di Indonesia. Beberapa foto dan video aktivitasnya sedang main golf hingga makan beredar di media sosial. Shin Tae-yong baru akan pulang ke negeri ginseng pada akhir Januari 2025.
Dia ingin berkumpul bersama keluarga yang kerap ditinggalkannya semasa melatih timnas Indonesia pada 2020 hingga 2025. Coach Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan pada akhir bulan ini, ujar penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Jeong Seok-seo. Betul, mau sama keluarga dulu dia. Mau istirahat sepertinya, kata Jeong Seok-seo yang biasa dipanggil JJ itu. Sementara itu, Direktur Marketing PSSI yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI, Marsal Masita, mengatakan bahwa negosiasi kompensasi pemutusan hubungan kontrak PHK dengan Shin Tae-yong masih belum usai. Kami masih dispute. Ada beberapa hal yang belum kami sepakati, ucap Marsal kepada bola.com. PSSI menganggap ada beberapa klausul yang tertera dalam kontrak, tapi tidak dipenuhi seluruhnya oleh Shin Tae-yong. Untuk itu PSSI melakukan tawar-menawar terkait kompensasi. Kemungkinan kami tidak akan bayar kompensasi full kepada Shin Tae-yong. Proses negosiasi terus berjalan. Kita tunggu saja. Semoga bisa diselesaikan dengan baik, imbuh Marsal. Satu di antara yang disoroti PSSI adalah Shin Tae-yong dinilai tidak memenuhi Key Performance Indicator atau KPI menyaksikan BRI Liga 1 setelah kontraknya diperpanjang selama 3 tahun pada Juni 2024. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga, sempat mengungkapkan bahwa pihaknya harus merogoh kocek hingga puluhan miliar untuk membayar penalti pemutusan kontrak Shin Tae-yong. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. JJ ngamuk Shin Tae-yong masih disindir Bung Towel meski tak lagi latih timnas Indonesia. Penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Jeong Seok-seo, mengamuk karena STY sapaan akrab Shin Tae-yong masih saja disindir pengamat sepak bola tanah air, Tommy Welly, atau biasa disapa Bung Towel. JJ sapaan akrab Jeong Seok-seo pun mengutarakan kekesalannya kepada Bung Towel di stories Instagramnya. Saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong, jaga etika sama beliau setidaknya. Di mata Anda bisa tidak baik dan memang akhirnya sudah tidak di sini. Tapi apa masih belum puaskah? Tulis JJ penuh kesal sambil menandai akun @bungtowel8. Lantas, apa komentar Bung Towel yang membuat JJ kesal? Hal itu berawal dari unggahan Shin Tae-yong di stories Instagramnya @shintaeyong7777. Shin Tae-yong diketahui mempromosikan salah satu restoran Korea Selatan yang akan buka di Jakarta, Indonesia. Video promosi milik Shin Tae-yong itu kemudian diunggah ulang Bung Towel dengan menambahkan caption yang bernada sindiran. Memang cocoknya jualan, kata Bung Towel sambil menampilkan emoji tertawa. Dalam beberapa tahun terakhir, Bung Towel memang rutin melancarkan kritik kepada Shin Tae-yong. Ia beberapa kali menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih monoton alias minim taktik. Karena itu ketika Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025, Bung Towel bisa dibilang salah satu sosok yang paling bahagia. Meski begitu, jalan karier Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia telah berakhir. Posisi Shin Tae-yong resmi digantikan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, per Rabu 8 Januari 2025. Dalam sesi perkenalannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, ada beberapa target yang dicanangkan Patrick Kluivert. Ia berhasrat meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan 2030. Patrick Kluivert juga berambisi membawa timnas Indonesia U-Strip 23 ambil bagian di Olimpiade Los Angeles 2028 Amerika Serikat.
Dukung PSSI pecat Shin Tae-yong, Nurdin Halid dia gagal bawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Mantan Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI periode 2003 hingga 2011, Nurdin Halid mendukung keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dari jabatan pelatih kepala timnas Indonesia. Menurut Nurdin Halid pun keputusan PSSI itu sangat profesional sebab mengambil keputusan usai STY gagal memenuhi target yakni membawa Garuda juara Piala AFF 2024. Dalam program Rakyat Bersuara yang tayang di iNews TV, Selasa 14/1/2025, mulanya pencinta sepak bola Effendi Ghazali menanyakan kepada seluruh narasumber yang hadir soal target dalam kontrak STY dengan PSSI pada Piala AFF 2024. Para narasumber membayangkan jika STY dalam kontrak hanya lolos putaran grup ataupun masuk ke semifinal. Mungkin lolos putaran grup, kata pencinta sepak bola Ibnu Jamil. Yang kita dengar dan baca di media semifinal, sambung Nurdin Halid. Effendi lantas menceritakan, dalam sebuah acara yang juga dihadiri juga oleh pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly Bung Towel, bahwa target dalam kontrak STY dan PSSI itu tak seperti yang dibayangkan Ibnu Jamil dan Nurdin Halid. Jadi kita dikasih tahu dalam kurung waktu break gitu, ternyata dalam kontrak bukan seperti yang Anda bayangkan, ujar Effendi. Mengenai target tersebut, Effendi enggan menyampaikan lebih lanjut sebab dia telah berjanji tak akan memberitahu kepada publik. Para narasumber yang hadir dalam acara itu pun berkesimpulan jika target semifinal saja salah, maka artinya PSSI menargetkan STY bisa menjuarai Piala AFF. Tinggi sekali ya, tinggi sekali. Saya sudah berjanji untuk tidak memberitahu, ucap Effendi. Dengan target juara itu, menurut Nurdin Halid, PSSI bersikap profesional dalam pemecatan STY ini. Pasalnya timnas Vietnam lah yang berhasil keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Jadi begini, kalau begitu yang disampaikan Bung Effendi berarti PSSI sangat profesional. Kalau kontrak bawa target tertinggi berarti juara kan, semifinal saja tidak lolos dan ketika diputus kontrak berdasarkan kontrak itu berarti PSSI sangat profesional, tegas Nurdin. Dia menambahkan jika PSSI pun telah memenuhi semua kewajiban STY selama melatih timnas Indonesia. Yang saya dengar dari dalam bahwa itu semua kontraknya, kewajiban haknya Shin Tae-yong itu dipenuhi oleh PSSI, pungkasnya. Jario Riedewald segera perkuat timnas Indonesia. Pengamat pemain yang bagus musim lalu bikin Manchester United nelangsa. Nama Jairo Riedewald semakin menghangat bagi publik sepak bola Indonesia. Ia disebut-sebut akan menjalani naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di bawah polesan pelatih Patrick Kluivert. Jairo Riedewald berposisi sebagai gelandang bertahan atau bek tengah dan saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Dia juga pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Ajax, Amsterdam, dan Crystal Palace. Lahir di Haarlem, Belanda pada 9 September 1996. Pemain sepak bola yang tingginya 182 cm ini bermain sebagai gelandang bertahan dan menggunakan kaki kirinya paling banyak. Riedewald saat ini membela klub Liga Belgia Royal Antwerp. Dia pindah ke Royal Antwerp dengan status bebas transfer pada musim 2024/2025. Jairo Riedewald memiliki darah Indonesia dari ibunya yang merupakan keturunan Belanda Indonesia karena neneknya dari Ambon. Sementara ayahnya dari Suriname yang memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia, memiliki darah Indonesia. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan melihat potensi besar yang ada pada diri Jairo Riedewald.
Ia menyebut Jairo akan semakin menambah warna dan kedalaman lini tengah timnas Indonesia menghadapi Australia dan lawan-lawan selanjutnya. Roni Pangemanan menyoroti penampilan Jairo Riedewald ketika masih berbaju Crystal Palace musim lalu. Sang pemain kini memang bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia, namun rekam jejaknya di Premier League pantas disorot. Ketika bermain melawan Manchester United di akhir musim kemarin juga dia ditampilkan dan mereka bisa menang melawan MU. Jadi ini pemain yang sangat berpengalaman, pemain yang bagus yang kita dapatkan nantinya, tutur Roni Pangemanan dalam kanal YouTube-nya Bung Ropan, Selasa (14 Januari 2025). PSSI terus mendekati dan menjalin hubungan komunikasi dengan ini berarti memang sudah diproses. Semua surat-surat kelengkapan ini bisa diajukan segera secepat mungkin. Untuk semakin meyakinkan bagi Jairo Riedewald bergabung dengan timnas Indonesia karena kita punya mimpi untuk hadir di Piala Dunia 2026. Lanjutnya, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes dirumorkan akan pindah ke Inter Milan musim ini usai berbincang dengan pelatih Inter Milan. Bek Venezia sekaligus Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menikmati tantangan menghadapi striker-striker hebat di Serie A 2024 per 2025. Musim ini menjadi kiprah pertama Jay Itzes berkarier di Serie A setelah membawa promosi Venezia dari Serie B. Jay Itzes bermain 18 kali dari 20 pertandingan Venezia di Serie A musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu selalu berlaga sebagai starter dan hanya sekali diganti. Terakhir, Jay Itzes bertanding selama 90 menit ketika Venezia takluk 0-1 dari Inter Milan dalam giornata ke-20 Serie A di Stadio Pierluigi Penzo, Venezia, pada Minggu 12/1/2025. Jay Itzes berkesempatan berduel dengan 4 penyerang Inter Milan yang terdiri dari Lautaro Martinez, Mehdi Tarmi, Marcus Thuram, dan Marko Arnautovic. Semua tim di Serie A memiliki pemain yang sangat kuat. Setiap minggu saya harus menghadapi pemain-pemain hebat, dan bagi saya itu adalah tantangan, ujar Jay Itzes dinukil dari media Italia, Triveneto Gol. Kali ini saya menghadapi pemain seperti Lautaro Martinez, Mehdi Tarmi, Marcus Thuram, dan Marko Arnautovic. Sangat menyenangkan bisa bertanding dengan pemain seperti mereka dan saya mencoba menikmatinya sambil memberikan yang terbaik, jelas palang pintu kelahiran Mierlo, Belanda pada 2 Juni 2000 itu. Kekalahan dari Inter Milan membuat Venezia terpaku di peringkat ke-19 Serie A alias di zona degradasi. Jay Itzes DKK baru bisa merangkum 14 poin dari 20 penampilan. Kami bermain dengan baik tetapi di Serie A, ketika Anda memiliki 1 hingga 2 peluang dan tidak memanfaatkannya, itu membuat perbedaan, ucap Jay Itzes. Kami tahu di mana kami harus meningkatkan. Sekarang kami memiliki pertandingan yang sangat penting di depan, seperti melawan Parma dan Verona. Kami harus terus bekerja keras, tuturnya. Maarten Paes tak sabar dilatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah resmi berganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Kiper tim Garuda, Maarten Paes, pun mengaku tak sabar untuk merasakan dilatih Kluivert. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (12 Januari 2025) sore waktu Indonesia Barat. Pelatih berusia 48 tahun tersebut didampingi Alex Pastoor dan Denny Lanzaat yang bertugas sebagai asisten. Menangani tim Garuda, Patrick Kluivert memiliki tugas berat yakni membawa timnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Saat ini timnas Indonesia berada di urutan ketiga grup C dengan nilai 6. Mereka tertinggal 1 angka dari Australia di posisi kedua dan 10 poin dari Jepang di puncak grup. Koleksi angka J. Itzes DKK juga sama seperti milik Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang berada di peringkat 4-5. Dengan pertandingan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menyisakan 4 laga lagi, timnas Indonesia minimal butuh tambahan 7 poin demi lolos ke putaran final atau minimal berlaga ke putaran keempat. Maarten Paes ikut menyambut kedatangan Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Dia mengaku ingin segera berkumpul bersama tim Garuda dan merasakan dilatih Kluivert. Tak sabar menunggu Maret, tulis Paes di kolom komentar unggahan video di akun Instagram pribadi Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan menjalani 4 laga krusial pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Keempat pertandingan tersebut adalah kontra Australia dalam kurung 20 Maret, Bahrain dalam kurung 25 Maret, Cina dalam kurung 5 Juni, dan Jepang dalam kurung 10 Juni.